Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. .3 FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Halo, selamat pagi sahabat kreatif. Pandemi belum usai, pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukan, meskipun di beberapa sekolah sudah dilaksanakan simulasi belajar tatap muka, tetapi belum maksimal dan belum bisa diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Dan online atau daring masih menjadi solusi untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Program spesial belajar di RRI Guru Keliling menjadi satu jembatan antara pihak sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu Guru, bersama dengan siswa-siswi berkebutuhan khusus untuk melaksanakan belajar mengajar secara tatap muka secara terbatas. Kenapa terbatas? Karena dari RRI bersama dengan Bapak Ibu Guru, kita mendatangi rumah dari siswa-siswi berkebutuhan khusus. Satu persatu siswa kami datangi dari rumah ke rumah. Nah, untuk belajar di RRI Guru Keliling kali ini, kita akan mendatangi rumah dari adik kita, Jennifer Tria Himawani. Dia adalah siswa kelas 10 SMA LBD YPAC Semarang. Seperti apakah kira-kira adik Jennifer dalam menyambut kedatangan RRI dan juga Bapak Muhammad Hasan, Bapak gurunya di YPAC Semarang, dan materi apakah, pelajaran apakah yang akan diajarkan Bapak Guru pada kesempatan kali ini? Stay tune sahabat kreatif di 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Baik sahabat kreatif, untuk belajar di RRI Guru Keliling kali ini kita akan langsung memulai pelajaran kita kali ini dari rumah Jennifer Tria Himawani, siswa kelas 10 SMA LBD YPAC Semarang, akan langsung diajar oleh Bapak Muhammad Hasan dari SLBD YPAC Semarang. Kita akan coba kenalan dulu. Halo Jennifer Tria Himawani, apa kabar?
Baik, panggilannya siapa nih? Jennifer. Jennifer kelas berapa? Kelas 10. Baik. Sudah siap untuk belajar kali ini? Sudah ya. Iya, berikutnya Bapak Muhammad Hasan. Bapak sehat, Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini mau mengajar apa kali ini ke Jennifer, Bapak? Kalau kali ini kita akan belajar ya, Mbak Jennifer ya, tentang mata pelajaran IPS, yaitu tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Itu. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Sebelum mengenal tulisan. Gitu sebelum mengenal tulisan. Oke, sebelum belajar. Jennifer, Kak Aris mau nanya nih. Pelajaran yang paling disukai pelajaran apa nih? IPS. IPS? Serius? Bener? Iya, karena Jennifer kebetulan juga suka pelajaran IPS. Jadi silakan langsung Bapak Muhammad Hasan untuk mulai mengajar ke Jennifer. Begitu Pak ya? Silakan. Oh ya. Baiklah Mbak Jennifer, sebelumnya kita beberapa waktu kemarin ya, kondisinya dalam masa pandemi ini kita kan daring ya. Nah, ini kita sangat berterima kasih kepada RRI karena pada saat ini kita dipertemukan ya. Oke ya Mbak Jennifer, sebelum kita mulai pelajaran kita harus selalu, Pak Hasan pesan ya, selalu harus menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan, bersih, pakai masker, selalu jaga jarak. Iya, selalu jaga jarak. Nah, untuk menjaga kesehatan salah satunya adalah menggunakan hand sanitizer di setiap saat. Karena itu mari sebelum kita mulai pelajaran kita gunakan hand sanitizer dulu ya. Caranya udah tahu ya Pak Hasan dulu. Oke, coba Mbak Jennifer. Tahu caranya? Ya, coba. Kayak cuci tangan biasa. Pakai 5 tahap ya. Ya. Oke. Oke Mbak Jennifer ya. Mari sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada saat ini atau pada pagi hari ini, pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu IPS ya. Seperti biasa kalau sebelum pelajaran IPS biasanya Pak Hasan ngajari kamu apa? Nyanyi tentang lagu-lagu kebangsaan ya, atau lagu-lagu pemersatu atau cinta tanah air ya. Baik, kali ini kita nyanyikan lagu dulu ya. Coba ya teman-teman sama Pak Hasan ya. Oke. Mana di mana letak Indonesia? Indonesia di api, oleh dua benua. Mana di mana letak Indonesia? Indonesia di api, Oleh dua samudra. Oke, samudra apa? Samudra Hindia dan Australia. Australia. Terus? Benua Asia dan Australia. Yuk satu lagi lagu Abita saya coba. Beribu-ribu pulaunya, beraneka suku bangsa. Negeriku, Bumi Nusantara, tempatku dibesarkan Bunda. Bermacam ragam bahasa, beraneka budayanya. Tanah pusaka penuh pesona, Indonesia tercinta. Abita, aku bangga, Indonesia tanah airku. Bhinneka Tunggal Ika, jadi jiwa semboyan bangsa. Sekali lagi, Abita, aku bangga, Indonesia tanah airku. Bhinneka Tunggal Ika, jadi jiwa semboyan bangsa. Ya, hari ini gimana? Semangat? Ya, sekian lama tidak bertemu ya. Ini mudah-mudahan dalam pembelajaran ini nanti kita diberikan kelancaran dan selalu dapat mengikutinya dengan baik ya. Oke, baiklah Mbak Jennifer. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kehidupan
manusia pada masa praaksara. Coba yuk dibaca yuk, coba baca pelan-pelan sampai sini ya. Coba yuk. Masa praaksara. Nih, Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? apa itu masa praaksara? Nah, coba. Yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata pra dan aksara. Pra sebelum, aksara tulisan. Ya, dah. Selain praaksara, itu juga ada nama lainnya, Nak. Namanya yaitu zaman nirleka. Nir itu artinya tidak ada, leka itu artinya tulisan. Berarti kalau disambung yaitu sama. Masa tidak ada tulisan. Oke. Dan juga ada sebutan lain juga. Nah, untuk masa praaksara juga ada sebutan lain selain nirleka, yaitu masa prasejarah. Nah, gitu ya. Loh, kok ada masa prasejarah toh, Pak? Loh, berarti sejarah belum ada, Pak. Nah, kok tiba-tiba ada masa prasejarah? Ya, mari kita bahas selanjutnya ya. Di sini ditekankan bahwa praaksara, aksara itu berarti kan tulisan. Belum ada tulisan. Nah, mengapa tulisan itu menjadi pembatas waktu praaksara? Nah, mengapa? Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah sebagai alat komunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan ini berupa batu bertulis atau disebut juga dengan prasasti ya. Coba ulangi lagi apa namanya? Prasasti. Ya, prasasti. Terus? Dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Iya, jadi mengapa tulisan itu menjadi batas waktu? Karena setelah ditemukannya sebuah aksara atau tulisan itu manusia itu menjadi tahu tentang peradaban ya. Jadi ada buktinya, tulisan. Jadi dituliskan seperti itu. Lah, kapan toh waktunya? Nah, sekarang Mbak San tanya, kapan waktu dimulainya praaksara dan kapan waktunya berakhir? Coba Mbak Jennifer, data belum kira-kira? Belum ya. Mari nanti kita akan bahas bersama. Oke, baik. Kapan waktunya? Nah, waktu mulainya praaksara itu yaitu ketika manusia itu ada. Ya kan? Coba Mbak Jennifer bayangkan, ketika adik lahir, ya toh, bayi lahir, apakah bisa menulis? Belum. Sama. Pada saat itu juga awal manusia itu sama seperti itu. Nah, nanti semakin berkembangnya waktu, semakin bisa. Nah, kapan berakhirnya? Ternyata berakhirnya masa praaksara ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda di setiap bangsa atau di setiap tempatnya. Misalkan di Mesir ya, yang pertama kali di Mesir itu sudah mengenal tulisan itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Di Mesir dan Mesopotamia itu berbentuk tulisan-tulisan paku. Ya. Oke, nanti Pak Hasan kasih gambarnya. Oke, lanjut ya. Oke. Bagaimana mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Oke, baiklah, ada yang terlewat. Kalau Indonesia kapan, Pak? Nah, Indonesia itu mengenal zaman atau berakhirnya zaman praaksara, kemudian mengenal aksara atau tulisan sekitar abad ke-5. Bagaimana cara menghitung abad? Nah, satu abad itu berapa tahun? 100 tahun, pinter. Lah,
Bagaimana menghitungnya Pak? Kalau abad 5 itu kira-kira apakah abad 500? Apa tahun 500? Mungkin ya. Oke, tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Coba. Jadi cara menghitung abad yaitu 0 sampai 99 itu abad 1. Berarti 100 itu maksudnya abad ke-2. Berarti kalau abad ke-5 berarti sekitar tahun 400 sekian. Nah, itu kenapa Indonesia baru buktinya apa? Atau Indonesia kok baru abad ke-5 menemukan atau dianggap sebagai masa sejarah atau masa sudah praaksara berakhir, ditemukannya berupa prasasti tadi yang Mbak Jennifer baca tadi. Apa tadi prasasti? Berupa tulisan-tulisan di batu. Contohnya adalah ini. Nah, ini adalah yupa ya, berupa tulisan yang ditemukan di Kutai, di kerajaan Kutai. Kutai itu mana Ndak? Kalimantan Timur ya. Ya, di Pulau Kalimantan. Itu ya, ditemukan ini. Ini sebagai bukti awal bangsa Indonesia itu mengalami akhir praaksara atau mengalami awal dari sejarah gitu. Baiklah Mbak Jennifer, lanjutkan ya. Kita masih bosan? Masih semangat ya? Oke, siap, lanjut. Bagaimana mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Nah, bagaimana? Kan tidak ada tulisan, Pak. Kalau masa aksara lebih caranya supaya bagaimana caranya supaya tahu? Kok ini kok orang-orangnya itu bagaimana ya? Dulu gimana ya kok peninggalannya itu bagaimana? Nah, diketahuinya melalui apa? Melalui benda-benda peninggalan. Nah, benda-benda peninggalan berupa apa? Yuk kita baca yuk bersama-sama yuk. Nah, saya kehidupan yuk coba dari sini. Manusia praksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak. Coba ulangi, artefak dan fosil. Jadi dapat diketahuinya melalui apa? Artefak dan fosil itu dapat mengetahui bukti-bukti kalau manusia atau kehidupan praaksara itu ada. Artefak itu apa toh Mbak? Yuk kita lanjutkan lagi. Apa itu artefak? Coba. Bahasa Inggris artefak merupakan benda arkeologis atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat yang terbuat dari batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti, lempeng dan kertas, senjata logam, anak panah, mata panah, dan lain-lain. Ya, fosil. Nanti kan diketahuinya menjadi dua kan? Bisa dilihat melalui artefak dan juga fosil. Sekarang fosil apa? Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Coba ulangi coba biar hafal. Fosil apa? Fosil adalah sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Iya, jadi Pak, kalau misalkan saya membuang sisa di sini, Pak, apakah itu menjadi fosil? Tidak ya. Yang dikatakan fosil itu, jadi sisa-sisa itu sudah beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun yang lalu, kemudian menjadi batu. Itu namanya fosil. Paham ya? Jadi tidak bekas, itu namanya sampah, bukan fosil ya toh? Oke, lanjut ya. Terus kalau kita belajar tentang sejarah, tidak lepas yang namanya kurun waktu atau periodisasi, ya kan? Baiklah, di dalam periodisasi sejarah itu dalam masa praaksara ada namanya digolongkan menjadi periodisasi secara geologis. Oke, geologis itu apa toh? Secara ini pembentukan bumi yang berhubungan dengan
keberadaan bumi. Coba yuk dibaca lagi ya supaya lebih lancar bacanya karena lama tidak berjumpa ya nak ya. Oke, yuk coba. Ini ya. Periodisasi secara geologis. Pada zaman dahulu keadaan bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan bumi mengalami perubahan. Coba ya, jadi bumi itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang nak. Jadi itu selalu mengalami yang namanya perubahan. Jadi bumi dalam keadaan panas, dulu awalnya itu bumi itu tidak seperti sekarang ini. Dulu awalnya panas, tidak berpenghuni, ya kan? Tapi kemudian sekarang kok ada Pak, bagaimana? Lah kita lihat lagi prosesnya, bagaimana ya? Ini, coba. Sejarah perkembangan bumi, coba yuk. Di sini. Sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum dan Mesozoikum. Coba yuk sama bahasan ya, coba diulangi ya. Yang pertama itu zaman Arkaikum, coba. Arkaikum. Kemudian Paleozoikum. Mesozoikum. Dan Neozoikum. Nah, supaya mudah ngapalkannya bagaimana? Caranya itu apenema. Coba. Apenema. Arkaikum. Coba. Arkaikum. Paleozoikum. Neozoikum. Mesozoikum. Coba ulangi ya. Apanema. Coba. Apanema. Arkaikum. Paleozoikum. Neozoikum dan Mesozoikum. Paham ya? Nah itu tadi periodisasi secara geologis. Baiklah, lanjut ya nak. Oke. Lihat jelasan salah satu coba. Zaman Arkaikum. Oke. Coba zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum berlangsung kurang lebih sejak 2500 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan era tertua peradaban bumi. Masa Arkaikum, kondisi bumi amat panas dan belum ada kehidupan di atasnya. Oke, ya pada zaman dulu itu masih panas. Jadi pada zaman Arkaikum ini tidak ada makhluk hidup. Pak, bakteri Pak tidak ada, tidak bisa hidup. Bahkan makanya Mbak Jennifer ketika melihat kita masak air supaya apa? Supaya kuman-kumannya mati ya kan? Nah, sama. Kalau dulu sangat panas sekali, jangankan kuman, itu makhluk paling kecil pun ya, bahkan yang pokoknya makhluk paling kecil tidak bisa hidup pada zaman dulu ya. Gimana? Iya, Jennifer semangat sekali belajarnya. Gimana Pak mengajar Jennifer tadi di pelajaran IPS? Ya, Mbak Jennifer sangat antusias sekali Pak, karena salah satu pelajaran yang disukainya adalah ini IPS. Nah, perlu diketahui ya Pak ya, untuk anak-anak tunadaksa ini berbeda dengan mungkin tuna-tuna yang lain. Kebetulan Mbak Jennifer ini termasuk tunadaksa ringan. Oke. Jadi dia dari kan kalau tunadaksa itu ada beberapa kriteria dalam arti ada yang ringan, berat, bahkan ada yang berat sekali. Terus juga didasarkan dengan kekhususan dalam arti dalam lingkungan, ada juga kehidupan pendidikan, kehidupan sosial, dan juga kehidupan emosi dan kejiwaan, juga kesehatan. Di dalam bidang pendidikan ini, anak-anak tunadaksa ini yang ringan itu terutama itu sebenarnya hampir sama dengan siswa umum, ya seperti anak-anak umum lainnya. Ya, cuman secara kognitif mungkin ada sesuatu dalam penerjemahan itu ada yang kurang karena terhambatnya apa tadi? Ketunaan tadi, ada tunadaksa tadi. Dan kalau menurut saya tadi cukup lancar ya, Jennifer bacanya lancar, menangkap pelajarannya juga cepat sepertinya. Jennifer kenapa suka pelajaran IPS, Jennifer? Kenapa? Karena gampang. Iya,
gampang dan suka. Gampang dan suka. IPS dibandingkan matematika, lebih suka mana? Lebih suka IPS. Lebih suka IPS. IPS sama bahasa Inggris, lebih suka mana? Oke. Suka IPS. IPS. Oh, tetap kekeh suka IPS. Baik, nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Masih dalam pelajaran IPS, aktivitas kehidupan manusia pada masa praaksara. Tetap bersama kami di program spesial Belajar di RRI Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wistoro, Guru SLBD YPAC Semarang. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI yang telah memberikan suatu fasilitas untuk daring untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Karena apa? Selama ini anak-anak belajar di rumah sehingga tidak mendapat materi yang maksimal. Sehingga dengan adanya RRI mengadakan program daring keliling ini, dari kami juga bisa langsung bertatap muka. Karena apa? Anak-anak yang diharapkan sudah beberapa kali datang ke sekolah ingin bertatap muka. Juga dengan telepon orang tuanya kepengen anaknya ke sekolah. Tapi kami sendiri juga dari pihak sekolah memberikan suatu batasan. Boleh, tapi seminggu sekali, tapi dengan catatan tidak bersama-sama. Silahkan kalau mau datang. Tapi dalam hal ini kendalanya cukup besar. Karena apa? Seperti guru-guru kami memberikan tugas selama ini secara daring dari jauh, sehingga tidak bisa memberikan suatu pelajaran yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kartikawati. Kebetulan saya adalah Kepala Sekolah SLBD D1 YPAC Semarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang mengadakan program guru keliling, yang program ini sangat-sangat membantu dan di masa pandemi ini. Memang selama ini di YPAC, terutama SLBD, kita juga ada pembelajaran secara daring, luring, dan ada beberapa guru yang datang ke rumah siswa untuk memberi penjelasan atau pelajaran supaya lebih jelas. Terutama anak-anak kita yang tunadaksa sedang dan tunadaksa ringan. Jadi karena ini juga tadi anak kami SMP yang sebentar lagi mau ujian, kita juga harus mempersiapkan materi-materi tidak hanya dengan daring, tetapi dengan kesukarelaan dan gigihnya guru kelas datang ke rumah untuk pembelajaran di rumah. Terima kasih RRI atas program guru keliling, semoga bermanfaat di masa pandemi ini. Terima kasih. Masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, Suara Kreativitas, belajar di RRI Guru Keliling. Ya, kita masih di rumah Jennifer Tria Himawani, siswa kelas 10 SMA LBD YPAC Semarang, dan kali ini Jennifer belajar tentang IPS, aktivitas kehidupan manusia pada masa praaksara. Tadi sudah sempat sedikit belajar gitu ya, dan menurut aku pribadi cukup cepat tadi belajarnya Jennifer. Kemudian Jennifer sudah sangat pinter baca, kemudian menyerap pelajarannya juga cukup lancar gitu Pak ya tadi Pak ya. Iya. Oke, kalau tadi materinya apa Pak yang sudah disampaikan tadi? Lebih ke mana? Oh, tadi lebih ke unsur periodisasi geologis. Oke. Ya, sebelum ke aktivitas manusia sendiri itu kan. Iya. Terjadi pembentukan ini bumi terlebih dahulu. Jadi Oke. awalnya sebelum manusia itu ada, Iya. itu ada proses-proses pembentukan bumi atau disebut dengan periodisasi geologis seperti itu. Oke, dan berikutnya adalah materi Berikutnya tentang adalah tentang periodisasi arkeologis, yaitu tentang aktivitas manusia itu sendiri. arkeologis Iya, gitu ya. tentang arkeologi. Nanti Jennifer misalkan saat diberikan materi oleh Pak Guru, ada yang mau ditanyakan boleh langsung tanya ya, jangan takut tanya ya, biar paham. Oke? Iya, Oke, masih semangat belajar? masih. Masih. Siapa namanya? Jennifer. Yang kenceng dong. Jennifer. Jennifer. Baik, kita langsung ke materi berikutnya tentang aktivitas kehidupan manusia pada masa praaksara. Silakan. Oh iya. Baiklah Mbak Jennifer, tadi kan
sedikit ya. Kita telah belajar tentang masa geologis ya. Masa geologis itu ada apa tadi? Apenema, apa saja? Zaman apa? Arkaikum, Paleozoikum, Neozoikum, dan Mesozoikum. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang periodisasi arkeologis. Coba untuk melatih bacaan Mbak Jennifer ini ya. Ketika kemarin kan daring mungkin entah dibacakan oleh orang tua atau bagaimana. Sekarang Pak Hasan pengen lihat apakah Mbak Jennifer ini di rumah masih lancar untuk membacanya. Oke, baik, yuk kita ya baca coba Mbak Jennifer. Ini ya, periodisasi arkeologis, coba. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa Prakasara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa Prakasara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. 1. Zaman batu adalah zaman di mana sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia yang terbuat dari batu berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya. Zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu jadi 4 ya nak ya, menjadi 4. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke, baiklah, itu Mbak Jennifer ya. Ternyata masih lancar sekali bacanya ya. Alhamdulillah. Boleh di rumah ini tetap berlatih membaca terus ya. Oke. Kok ini tadi kok ada litikum, Pak? Bedanya dengan tadi apa, Mbak Jennifer? Pada masa geologis itu tadi adanya zoikum ya. Sekarang bedanya dengan zaman batu itu ada kata litikum belakangnya ya. Jadi kalau nanti Mbak Jennifer ingat misalkan ada soal atau ada yang tanya misalkan, Mbak Jennifer ketika zaman batu itu misalkan zaman batu apa? Belakangnya misalnya ada pilihan, kita pilih yang ada litikumnya. Tapi kalau periodisasi geologis kita dapat pakainya zoikum. Paham ya? Belum ada, kehidupan. Baiklah, yuk lanjut ya anak ya. Baca ya. Paleolitikum. Yuk. Berasal dari kata paleo yang artinya tua. Dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Nah, terus hasil kebudayaannya ya. Ini loh kok apa di Indonesia tuh ada tuh Pak? Ada ya. Ada di Indonesia ya. Hasil kebudayaannya itu dapat ditemukan di daerah Pacitan. Tahu daerah Pacitan? Pernah ke sana? Ya, besok setelah pandemi ya insya Allah kalau ada waktu kita berkunjung ke sana suatu saat ya. Apa nanti Mbak Jennifer sama Bapak atau sama Ibu atau sama keluarga suatu saat ke Pacitan ya. Sana nanti kita bisa temukan ya. Ada contoh-contoh batu dan bahkan di sana sekarang masih ada bukti-buktinya ya. Terus kemudian dan Ngandong di Jawa Timur itu masih ada ya. Zaman batu tua peninggalannya masih ada di sana. Para arkeolog sepakat yaitu menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ini di Indonesia loh. Ada ya. Itu. Oke. Langsung Mbak. Kemudian yang kedua yaitu Mesolitikum. Oke, lanjut. Baca coba ya. Oke. Berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos artinya batu. Berarti apa artinya? Meso tengah, litos batu. Berarti zaman batu tengah. Iya, zaman batu tengah. Zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Dan hasil kebudayaannya, zaman batu tengah ini sudah lebih maju ya. Kebudayaannya sudah lebih maju daripada zaman Paleolitikum. Manusia sudah ada yang hidup menetap. Pada saat ini
pada zaman Paleolitikum tadi, manusia itu masih berpindah-pindah. Namanya nomaden. Apa? Nomaden. Iya, nomaden itu hidup secara berpindah-pindah. Itu namanya hidup secara nomaden. Nah, pada Mesolitikum ini manusia sudah apa? Hidup menetap. Di mana hidupnya menetap? Apa enggak rumah tingkat gitu? Buat rumah tingkat apa bagaimana? Enggak kan? Nah, di mana hidupnya? Di gua. Biasanya banyak ditemukan ya, ini oleh para arkeolog itu ditemukannya di mana? Di pinggir sungai. Mengapa kok di pinggir sungai, Pak? Kok tidak di atas gunung? Kenapa? Karena kehidupan mereka pada saat itu, ya dengarkan ya, kehidupan mereka pada saat itu yaitu berburu dan meramu. Artinya berburu kan mencari makanan, ya kan? Nah, terus kemudian untuk minum, kan namun kalau di gunung kan terlalu jauh dari air. Ya, kemudian mereka mencari tempat yang lebih dekat dengan air supaya mudah untuk minum, dan dia juga berburu. Yang pasti adalah berburu ikan, ya. Selain berburu-buru yang lain ya di hutan. Itu lanjut ya. Terus kemudian di dalam Mesolitikum ini sudah ditemukan, artinya sebagai petunjuk para arkeolog yang menemukan bukti bahwa ini bukti kuat adanya manusia praaksara, yaitu adanya Kejoggen Modinger dan Abrikosaurus ya. Apa Kejoggen Modinger itu? Coba yuk. Kejoggen Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark yang yaitu Joggen yang artinya dapur, artinya sampah atau biasa dialihkan menjadi sampah dapur. Jadi dari sampah dapur ini saja kita dapat mengetahui ada ternyata ya. Sampah terutama artinya sampah dapur yang telah membatu menjadi menjadi fosil. Jadi tidak kita sampah dapur, bungkus sarimi, bukan ya. Di sini Kejoggen Modinger ini berupa apa? Coba ya lanjutkan, yaitu berupa tumpukan apa ini? Kulit kerang dan siput telah menjadi fosil ya, benar kan? Dan telah menjadi fosil. Ini ditemukannya di mana tuh di Indonesia itu? Yuk kita lihat. Panjang timur di pantai timur Sumatera yaitu daerah Langsa dan Medan. Ya. Pada timbunan tersebut ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan yang ditemukan pada zaman Paleolitikum. Ya, terus lanjut. Ini yang kedua, bukti adanya praaksara di masa Mesolitikum yaitu adanya Abrikosaurus ya. Coba. Yang artinya yaitu gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi untuk berlindung dari cuaca dan binatang buas. Baik, seperti Pak Hasan jelaskan tadi di awal bahwa pada masa Mesolitikum ini manusia sudah tidak nomaden lagi. Dalam arti tidak nomaden sepenuhnya pindah-pindah terus, tidak, tapi ada kalanya mereka menetap di gua. Nah, dan juga pada masa ini di Mesolitikum ini juga ada pembagian tugas. Ya, bagian tugas yang laki-laki itu bertugas untuk mencari makanan dan yang wanita itu bertugas menjaga anaknya, terus memasak dan lain-lain ya. Seperti itu. Lanjut, Nak. Nah, ini kita lihat di sini gambar, yaitu ini adalah peninggalan pada masa Neolitikum. Yuk, kita baca dulu. Apa itu toh Neolitikum sebelum kita masuk ke sini? Oke, yuk. Kelihatan? Agak dingin nih biar kelihatan. Coba. Nah, yuk. Berasal dari kata neo yang artinya batu, baru, dan litos yang artinya batu. Berarti bisa disebut dengan zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara.
mereka mulai menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Ya, ini gambarnya ini, kapak persegi dan kapak lonjong nih, diperhatikan nih. Betul kayak gini, ini jadi apa? Dari batu nih. Nah, kalau sekarang terbuat dari apa? Dari apa? Kalau kapak dari apa? Ininya, matanya, besi ya, bagus. Kalau sekarang jangan besi. Lalu itu apakah kok sampai sekarang seperti itu? Iya, ada tahapannya nanti. Yuk lanjut ya. Lanjutkan yuk. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan trapesium. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran ada yang berukuran kecil. Yang berukuran besar disebut beliung, yang berfungsi sebagai cangkul. Cangkul yang berukuran kecil disebut tarah. Untuk memahat. Berfungsi untuk memahat. Pernah lihat pahat ya? Pernah lihat ya alat untuk memahat ya? Ayah kan mungkin punya ya di rumah ya kan? Nah, yang berupa beliung itu untuk cangkul. Nah, ini awal. Jadi ini sejarahnya cangkul dari sini nih, ya toh? Nah, oke. Nanti kalau bertanya, tahu saya sejarahnya cangkul tahu dari zaman Neolitikum. Wah, ini ngomong bahasa apa itu aja? No, ini di dalam pelajaran IPS. Itu ya. Lanjut. Oke, lanjutnya ini. Ini zaman Megalitikum. Yuk, baca. Megalitikum dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu, yang artinya pada zaman ini muncul bangunan batu-batu besar. Ya, sebentar. Megalitikum. Mega itu besar ya, ingat-ingat ya. Litikum itu batu. Berarti zaman batu besar. Coba, mega itu besar. Litikum itu batu. Berarti zaman batu besar. Berarti ketika kita berbicara tentang megalitikum, berarti kita membayangkan, oh zaman batu besar. Berarti di sini ditemukan bangunan-bangunan berupa batu-batu yang besar. Bisa ya dipahami? Oke, yuk lanjut coba. Nih. Ini muncul bangunan batu-batu kebudayaan. Budayaan megalitikum. Megalitikum yang berupa batu-batu besar menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur. Juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Wah, ini ternyata bangunan-bangunan batu ini tidak sembarangan. Ya, di dalam megalitikum ini ada artinya bahwa perbuatan baik di dunia itu dilambangkan dengan bentuk-bentuk batu yang ditata. Bagaimana tuh bentuk-bentuknya? Mari kita lihat. Yuk, peninggalan-peninggalannya. Yang pertama yaitu menhir. Nah, ini pakai N. Menhir coba. Menhir. Ya, sampai ya. Menhir. Menhir adalah sebuah batu besar yang berdiri tegak di tanah yang digunakan untuk menyembah arwah nenek moyang. Selain itu, menhir juga sering digunakan untuk upacara penghormatan kepada roh nenek moyang. Baiklah, kita lihat dulu. Nah, ini menhir ya, kayak gini. Jadi batu yang ditegakkan ya, ini sebagai apa? Penyembahan kepada nenek moyang, ya toh, atau orang-orang yang telah meninggal. Lah, Pak, tadi kok belum ada agama, kok ini ada tiba-tiba ada roh, ada. Lah, di sini baru mengenal kepercayaan, ya. Kalau sekarang kan kita mengenal kepercayaan di Indonesia ada banyak ya. Ada apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Iya. Nah, zaman dulu belum mengenal itu. Mereka menyembah pohon-pohon besar dan juga menyembah benda-benda serta menyembah nenek moyang, arwah-arwah nenek moyang atau arwah yang telah meninggal. Ini bentuknya menhir kayak gini ya. Besok kalau tahu, oh, apakah masih ada, Pak? Ada, ya. Nah, lanjut. Yang kedua ada dolmen. Coba. Dolmen adalah meja yang terbuat dari batu yang berfungsi untuk meletakkan
sesajen yang dipersembahkan untuk arwah nenek moyang. Dalam dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih di kalangan masyarakat megalitikum yang telah maju serta digunakan sebagai tempat duduk oleh kepala suku atau raja-raja dan digunakan berbagai tempat untuk mengadakan pertemuan maupun upacara yang berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Nah, ini dolmen bentuknya kayak gini loh. Kok lucu ya, Pak? Kok dulu bangunnya seperti ini? Ini awal mula terbentuknya bangunan kayak kita ini dulu ada seperti ini bangunannya ya. Awalnya tadi sejarahnya dia tidak punya bangunan, hidupnya berpindah-pindah. Kemudian dia nomaden di dalam gua dan kemudian bentuklah sebuah bangunan-bangunan berupa batu-batu ya sebagai persembahan ya. Banyak sekali. Yuk lanjut ya. Selanjutnya yaitu sarkofagus. Ini lihat. Yuk baca dulu. Sarkofagus adalah tempat untuk meletakkan jenazah yang terbuat dari batu dan pada umumnya di dalam sarkofagus tersebut terdapat mayat dan bekal kubur seperti periuk, kapak persegi dan benda-benda dari perunggu serta besi. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali karena menurut masyarakat sekitar sarkofagus memiliki kekuatan gaib. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa sarkofagus dikenal oleh masyarakat Bali sejak zaman logam. Ini ya. Nah, ini kok ada sarkofagus. Sarkofagus itu ternyata baru dikenal sejak zaman logam. Tapi kenapa di megalitikum ada? Nah, sebelum dipakai di zaman logam itu ini sudah dibuat di zaman megalitikum. Jadi batu besar. Loh, tapi ketika digali kok isinya apa? Ada perunggu, ada ini. Sedangkan zaman megalitikum kan belum dikenal perunggu. Kenapa kok sudah ada, Pak? Oh, ternyata setelah dicek oleh para ahli ternyata ini dibuat bukan zaman perunggu tapi dibuat pada saat zaman megalitikum dan digunakan sampai zaman perunggu. Zaman perunggu kapan nanti kita bahas. Kalau sekarang kayak gini namanya apa, Dok? Apa namanya sekarang? Apa namanya? Kayak gini, ada mayatnya ditaruh di dalam apa biasanya? Apa namanya? Kalau sekarang terbuat dari kayu tuh loh. Apa namanya coba? Untuk naruh mayat? Peti ya, gitu. Nah, ini awal mulanya seperti itu. Lanjut ya. Oke. Waruga. Coba ini namanya waruga. Waruga adalah kubur batu orang Minahasa yang terbuat dari batu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas berbentuk segitiga seperti atap rumah dan bagian bawah berbentuk kotak yang digunakan untuk menaruh mayat ya oleh orang-orang Minahasa. Itu ya anak ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, kalau tidak ada ya sudah. Tapi kalau nanti boleh bertanya kan ya gitu. Oke. Oke, Jennifer ada yang mau ditanyakan nggak ke Pak Guru? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah. Karena emang suka pelajarannya, jadi masuknya juga cepat ya, masuk akal ya Pak ya. Ya benar. Oke Pak Muhammad Kasan, gimana tadi di segmen kedua ini mengajar Jennifer? Ya kalau ini karena anaknya ini apa ya suka tadi benar kata kakak ya, itu karena suka jadi dia penangkapannya cepat sebenarnya ya. Saya tadi sedikit melihat dia di rumah kan jarang ketemu dengan saya karena daring kan. Membacanya bagaimana makanya di sini
Mumpung ketemu saya suruh baca, ternyata masih lancar juga. Alhamdulillah semakin rajin ya di rumah untuk belajar ya. Terus selama proses belajar mengajar jarak jauh di tengah pandemi ini secara daring, gini Pak, kalau kita bahas siswa umum itu pun ada banyak kendala yang terjadi, apalagi teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya. Kalau dari Pak Muhammad Hasan gimana kendalanya dalam pembelajaran jarak jauh secara daring? Kendalanya ya gini, ketika kita memberikan sebuah penjelasan, itu anak-anak kalau anak umum aja kurang gini, apalagi anak-anak ini ya terlalu kadang apa yang kita berikan jawabannya itu berbeda, penerjemahannya itu berbeda, kadang seperti itu kendala yang pertama. Yang kedua, kadang HP ini bergantian dengan HP orang tua. Jadi anak ini kan kadang memang tidak dikasih HP sendiri, jadi kadang kalau dalam proses daring itu, Pak nanti ya, saya nggarapnya nanti setelah selesai atau setelah orang tua saya datang ya Pak, karena saya tidak bisa gitu. Iya, otomatis memang makin lebih banyak kendalanya dibandingkan siswa umum gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi karena masa seperti ini ya, masa pandemi begini, jadi memang harus seperti itu. Jadi sekali lagi mumpung ini ada momen yang tepat, ada acara program spesial begitu ya, belajar di RRI Guru Keliling, dimaksimalkan tadi makanya melihat perkembangan dari Jennifer juga Bapak ya. Gitu, jadi saya gali lagi bagaimana apakah masih ternyata tetap ya, alhamdulillah ya tetap seperti itu. Jennifer, memang Jennifer cita-citanya apa sih Jennifer? Pengen jadi apa? Pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Pengen jadi apa? Pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Kenapa? Kenapa pengen jadi guru? Biar bisa memberi ilmu kepada orang lain. Biar bisa memberi ilmu pada orang lain. Amin ya. Semoga amin. Besok gede bisa jadi guru ya. Kenapa nggak pengen jadi dokter atau polisi gitu? Kenapa? Nggak apa-apa. Iya, jadi Jennifer ini cita-citanya pengen jadi guru, sangat mulia, biar kedepannya next kalau udah gede bisa mengajar, bisa memberikan ilmu ke murid-muridnya gitu ya. Ya, oke, cukup lancar ya belajar di RRI Guru Keliling kali ini. Ini satu program spesial dari RRI di seluruh Indonesia, di mana RRI dan Bapak Ibu guru dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia ini mendatangi rumah dari siswa-siswa berkebutuhan khusus ya. Demikian belajar di RRI Guru Keliling untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.